بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dan hebatnya muraghaban katsira wasa. Kami janjikan jika memang bekal dunianya harta, kami janjikan rezeki yang melimpah. Dan Abbas yakin dengan itu radhiyallahu taala anhu. Begitu berhijrah, tinggalkan yang haram, masuk yang halal, rezekinya lebih melimpah daripada sebelumnya. Tenang hatinya, kaya, senang. Kayanya bukan cuman kaya banget. Please tenang sekali. Maka apa yang terjadi? Perubahan kenikmatan dalam hidupnya. Tapi hebatnya, lihat baik-baik ya. Orang berhijrah itu, ketika lebih dekat dengan Allah, maka tujuan pekerjaannya bukan pekerjaan yang dicari, Allahnya, ridhonya yang ingin didapatkan. Jadi, penambahan omset dan nilai hidup itu justru tidak membuat beliau semakin jauh dari Allah. Justru semakin yang dikejar itu kedekatan dengan Allah. Jadi ketika mendapat sesuatu, bukan senang dengan tambahannya, tapi senang dengan janji Allah itu nyata. Terbukti. Jadi begitu ditingkatkan, ningkat lagi. Tingkatkan, ningkat lagi. Senangnya bukan karena hartanya meningkat. Karena memang janji Allah ketika berjanji tidak mungkin diingkari. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Masya Allah. Jadi para sahabat itu ketika kemudian berusaha, bukan ingin menambah omsetnya, tapi ingin berusaha menambah lagi kedekatan dengan Allah. Itulah yang dicari kenikmatannya, bukan banyaknya. Jadi kadang-kadang teman-teman tertukar. Niatnya ke masjid, kemudian cari dunia, gak salah. Dapat dunianya, begitu dunia banyak, lupa dengan ibadahnya. Masih ngitung, padahal qomat sudah berlangsung. Lupa teman-teman, hati-hati. Coba cek di antara antum, sebelum meningkat kedudukan, tahajud rajin. Wah, pas calon, baru calon aja udah puasa. Masya Allah. Ustadz, puasa apa yang dianjurkan? Senin coba Pak, apalagi Kamis, Senin, Kamis. Alhamdulillah, apalagi Ustadz? Ayam bulbit pertengahan, apalagi Ustadz? Puasa Daud Pak, sehari puasa, sehari tidak. Apalagi Ustadz? Tidak ada. Kalau Sulaiman puasa boleh nggak? Nggak ada. Daud aja. Daud diikuti. Calon. Begitu jadi, Masya Allah, lupa. Jangankan Daud, Senin Kamis lupa, Ramadan belum ingat. Hati-hati teman-teman. Karena itu, ini yang mau saya turunkan dulu manhajnya. Satu, manhajnya Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk sahabat-sahabat lainnya. Yang pertama, selalu memosisikan dunia sebagai bekal kehidupan menuju Allah. Ingat manhaj ini ya. Semua sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an memosisikan dunia cuman titipan sebagai bekal pulang. Awas, ini kelihatan sederhana tapi tajam sebetulnya. Titipan sebagai bekal pulang. Contoh, yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya pengetahuan siapa? Allah. Yang punya kehidupan siapa? Yang punya kita siapa? Allah. Rizki itu bisa materi, uang itu rizki, makanan itu rizki, pakaian itu rizki, keturunan itu rizki, ketenangan itu rizki. Jadi yang punya ketenangan siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Yang punya diri kita siapa? Allah. Pertanyaan saya, antum punya apa? Itu motor di luar punya siapa? Mobil punya siapa? Yakin? Awas. Bulan lalu ada handphone, mana Hidayat? Iya, saya lebih senang menyebutnya Hidayat. Baik, namanya Marta, saya ingat ya, sebelah sana posisinya tuh. Antum tetap Salman Al-Farisi, Firaun. Kenal dengan Firaun, kenal, ralat. Teman-teman, ayo cek. Katanya antum merasa semua punya Allah. Berarti kalau punya Allah, antum itu hanya dititipi. Baik, ingat hukum titipan. Antum harus paham hukum titipan. Titipan itu hanya sementara. Kalau punya, berarti abadi sifatnya. Kalau itu punya antum, kemanapun antum pergi akan dibawa. Kok buktinya antum ke kuburan tidak dibawa?
Nih handphone. Ini kalau antum merasa punya antum, mohon maaf nih, antum kemanapun akan dibawa. Tapi kenapa antum masuk kuburan aja ini nggak dibawa? Akhi, kalau saya dikubur nanti, tolong sertakan handphone saya dengan saya. Itu kan punya saya. Kalau antum kangen, di sekolah aja nggak apa-apa. Masya Allah. Luar biasa. Nggak bisa. Tuh pakaian antum. Kalau merasa punya antum, akan dibawa. Jangankan ke akhirat. Mohon maaf, alam kubur nggak akan ada yang dibawa. Karena cuma titipan. Titipan itu ketika dititipkan kepada kita, pertama berarti sifatnya sementara. Kedua, kalau sementara berarti ada yang ngambil kan? Baik, boleh nggak kalau pemiliknya mengambil dari titipan itu? Boleh. Baik, boleh nggak kalau saat diambil kita mempertahankannya? Tidak. Boleh nggak saat diambil kita marah-marah? Aneh. Aneh. Makanya rumus titipan itu ketika dititipkan harus siap diambil. Yang ketiga, titipan paling bagus itu adalah ketika diambil dalam kualitas yang menyenangkan pemiliknya. Saya titip ya, Masya Allah. Motor, dititipkan satu, Masya Allah. Begitu dititipkan, rawat dengan baik. Jaga. Begitu kemudian datang pemiliknya diambil dalam keadaan yang bersih, bagus, dan sebagainya. Senang tidak? Senang. Dititipkan, dibiarkan begitu saja. Bahkan ada yang penyok, spion hilang. Masya Allah. Dengan macam-macam. Antum datang mau mengambil, keadaan tidak menyenangkan. Bagaimana perasaan antum? Marah. Sekarang pertanyaan saya, mohon maaf, bagaimana Anda menyikapi titipan Allah? Dan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang merasa titipan itu bagian dari kepemilikannya, maka itu akan berdampak pada ketidaktenangan dalam kehidupannya. Orang yang merasa memiliki tidak siap ketika diambil oleh pemiliknya. Contoh, seorang sahabat, ini kisah nyata, akan berjuang, anaknya sakit. Hebat sekali manhaj ini. Kemudian ketika akan berangkat berjihad, ia ragu. Karena ingin merawat anaknya. Kata istrinya, papa berjihad. Dalam bacaan kita sekarang. Papa berjihad, biarkan mama yang merawat anak kita. Berangkatlah suaminya. Singkat kata, ketika dia berjihad, anaknya meninggal. Perhatikan Bu. Bagaimana baktinya seorang istri yang salihah memberikan ketenangan dalam jiwa suaminya. Ketika pulang, dalam perjuangan usai itu, yang ditanya pertama kali pada istrinya adalah, bagaimana anak kita datang? Kata istrinya, Bapak kan baru datang. Mandi dulu, istirahat dulu, makan dulu. Anak kita itu sudah istirahat dengan tenang. Sudah tidur dengan nyaman. Maka suaminya merasa tenang dengan ucapan itu. Kemudian beliau mandi. Kemudian beliau makan yang sudah disiapkan. Dan malam bertanya lagi. Saat ngobrol berdua dengan istrinya ingin menengok bertanya. Bagaimana anak kita? Istrinya bertanya. Duhai suamiku sayang. Saya punya persoalan. Apa itu? Ada seseorang yang dititipi. Kemudian tiba pemiliknya. Datang mengambil titipan itu. Tapi orang itu marah-marah ingin mempertahankan itu. Belum sempat diteruskan kisahnya oleh istrinya, suaminya memotong. Siapa orang itu? Tidak punya adab, tidak sopan. Itu kan bukan milik dia, kenapa mesti marah-marah? Masya Allah. Maka istrinya dengan tenang menyampaikan, suamiku sayang, pemilik anak kita sudah mengambilnya. Dan selesailah tugas kita yang dititipkan olehnya. Maka seketika itulah diam suaminya, mengalir air matanya, dan mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas memeluk istrinya dan menguatkan pasangan hidupnya itu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Menangis itu wajar karena itu nilai kemanusiaan. Tapi jika setiap orang sadar bahwa semua apa yang hadir di hadapannya titipan, mudah bagi dia untuk melepaskannya saat tugasnya sudah usai. Di manhaj pertama, antum mesti memahami semua titipan yang ada pada diri kita cuman sementara. Kalau seperti itu ringan hidup kita. Nyaman teman-teman. Coba lihat tukang parkir itu. Hebat manhajnya. Kadang-kadang mesti ditiru. Ya, tidak ada orang tukang parkir ketika kedatangan BMW, misalnya Mercy, Ferrari, Lamborghini, macam-macam. Nggak ada yang bangga. Begitu datang, prit, masuk, sama. Mau angkot, mau Ferrari, sama. Saya belum pernah temukan. Ada tukang parkir, samping Ferrari, ceklik. Masya Allah. Di depan Ferrari, bukan punya kamu. Ya. Dan hebatnya, ketika Ferrari itu meninggalkan dia, dia tidak pernah sedih. Saya belum pernah lihat tukang parkir menangis ketika Ferrari pergi. Ferrari, Masya Allah, nggak ada.
Coba, Lamborghini, dadah aja biasa. Begitu 2.000, 5.000, terima kasih bos. Bos tuh, Masya Allah, lewat. Dia biasa aja. Antum, Masya Allah, sudah dititipi, dapat pahala lagi. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Masya Allah. Dan hebatnya, bedanya Allah dengan manusia. Antum kalau dititipkan, dikembalikan titipan, dalam keadaan baik. Apa respon orang yang menitipkan? Saya nitip handphone nih, begitu dirawat dengan baik, diambil, bagus handphonenya, bersih. Bagaimana kemudian respon saya kepada yang menitipkan tadi? Terima kasih. Mengucapkan itu terima kasih. Terima kasih. Allah tidak. Begitu antum bersyukur dengan titipan, ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Begitu di akhirat, dikembalikan jadi milik antum selamanya. Dan lebih baik daripada keadaan yang saat di dunia.